Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh saya sedang perbaikan selang air. Selang air ini bukan selang air radiator ya. Selang air radiator ini selang bypass. Selang bypass air nih, yang ini nih. Nah, ini nih ya. Menuju ke sini, ke termostat. Nah, di sini. Oke, nah ini untuk pendinginan. Banyak nih pendinginannya nih. Ada yang untuk ke mana namanya, ke bospom, dan ke jalur-jalurnya banyak lagi. Ke mana, ke oil cooler juga ada. Nah, jadi dia bypassnya di sini. Ini pun sama nih, bypass yang ini itu ke mana? Oh, kalau yang ini, yang satunya ini ke ini juga sama. Ini juga sama, bypass untuk ke air, ke bospom sama oil cooler. Jadi oil cooler di mesin Isuzu diesel ini ada pendinginannya dari air radiator. Nah, salah satu selangnya, ini selang bypassnya itu sebenarnya kan ada 3 di mesin 4JG ini. Ada 3 nih. Ini 1 ke sini, ini 2, dan ini 3. Ini juga sama nih, ini ke oil cooler juga. Oke. Nah, tapi saya lupa yang ini kemana ya. Yang ini tuh ada yang ke bospom dan ke oil cooler pokoknya. Ini ada yang ke bospom sama ke oil cooler. Yang ini, kalau ini pasti ke oil cooler. Sama ada yang pendinginan ke, oh salah, kalau ini pendinginannya ke turbo. Ini untuk ke turbo. Yang ini ke oil cooler dan bospom. Jika ada yang lebih paham dari saya, silahkan tulis di komentar ya, yang mana yang oil cooler, yang mana yang ke bospom. Dan yang pasti yang ini pecah nih si selangnya. Emang sudah uzur kali selangnya. Nah, selangnya itu pecahnya tidak heboh sih, cuman rembes aja. Sebentar ya, ini saya tunjukin. Mana tadi, Dek? Pecahnya tuh tipis banget. Bentar. Saya tunjukin ya. Ini kalau di gini nggak kelihatan ya. Nah, cuman pas kita lipat, tuh kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Terus ada lagi. Mana ya? Mana, Dek? Ada rembesnya kecil. Nah, nih. Tuh, kelihatan kan? Nih. Mudah-mudahan kelihatan tuh, kecil banget. Tuh, kecil sekali. Nah, terus ada beberapa sih. Terus yang di sininya juga ada kalau nggak salah. Nah, ini yang paling gede di sini. Nah, ini nih. Tuh kan, kelihatan kan? Ini ada pecah kecil. Pecah nggak, penyebab pecahnya nggak tahu gimana nih. Tiba-tiba taunya kok ada netes. Airnya nggak gede, cuma netes. Netesnya pun pelan. Ketahuannya saat saya lagi benerin alternator. Di bawah sini alternator, di bawahnya kompresor AC. Nah, sini ada netes di sini gitu. Oke ya, jadi harus diganti. Tapi yang jadi masalah, nah ini nih, yang jadi masalah ini nih. Nah, ini harus pakai gede banget nih. Si selangnya ini palanya gede sekali. Tuh, lihat. Coba, Dek, pakai yang ini, Dek. Satu lagi, Dek. Tuh kan, jauh banget kan? Nah,
Jauh banget kan tuh gedenya. Ini gede banget nih. Tuh. Oke, nah ini agak susah cari yang segede gini. Ini jempol aja tuh masuk tuh masih longgar. Ini jempol saya masukin masih longgar tuh kan. Tuh kan? Jempol masukin masih longgar. Ini kalau yang ini jempol aja nggak bisa masuk. Tuh, tuh jempol aja nggak bisa masuk ini. Kalau yang ini mah, wah bener-bener gede deh pokoknya. Mau antep nih, tuh, sampai masuk semua. Ini masih longgar juga tuh. Oke, nah yang jadi masalah mencari selang segede gini agak susah nih di daerah saya di Tangerang Selatan, agak susah nih, apalagi yang udah berbentuk seperti ini. Oke, agak susah. Saya udah muter-muter di daerah Tangerang Selatan, kebetulan saya di daerah Tangerang Selatan, ini nggak ada nih muter-muter yang udah bentuk begini Isuzu 4CG. Saya nemu di rumah ada. Nah ini selang ini adalah bekas oil bladder mesin, sama mesin ini bawaan mesinnya juga. Nah coba sama montir saya pakai ini gitu, dipaksa digedein untuk masuk ke sini karena gede banget kan ini. Hasilnya adalah bisa gede tuh kan, bisa gede kan. Ini udah saya potong nih. Tadinya dia nyambung di sini. Gimana? Oh, di sini nih. Ini nyambungnya, Dek. Nah, tadinya nyambungnya di sini. Nah, udah bisa gede kan? Sama nih sama ini. Tuh, kan mirip-mirip kan? Dan bisa masuk nih ke sini. Ini bisa masuk. Tuh. Ini bisa masuk. Tapi cara ngegedeinnya salah. Oke, cara ngegedeinnya salah nih, sehingga saat dipasang tidak apa-apa, saat mesin hidup dia baru ketahuan ada cewew wow. Tuh, ini bukan retak lagi tapi sobek. Nah tuh kan sobek kan. Ya kan, otomatis lah bolong, otomatis airnya keluar saat mesin hidup. Jadi pakai ini salah. Dia dibesarinnya cara paksa biasa, dibakar terus udah lembek dimasukin. Nah sebenarnya cara membesarkan seperti itu bisa aja, emang bener sih. Cuman ada satu step yang dilewatkan. Ada dua step. Pertama, kalau membesarkan selang ini dia tidak bisa sekaligus. Jadi dipanasin sekaligus digedein, nggak bisa. Dia harus bertahap, pelan-pelan besar dari ujung ke sini, ujung besar, dengan cara sama dipanaskan di api. Api jangan di kompor tapi di lilin karena nggak terlalu panas. Jadi pas dipanaskan tuh jangan didiemin gini aja ya, tapi diputar. Nah coba ambil dari lilinnya deh. Ini kita kasih contoh ya. Ntar oke, nah ini lilinnya pura-pura hidup aja ya, karena bahaya nih dekat mesin. Jadi ini ibarat kata si lilinnya udah nyala nih. Si lilinnya udah nyala. Kalau udah nyala, nah nggak boleh begini men, tapi harus diputar dari mulai ujung. Kita mau besarkan yang ujung, kita putar dulu yang ujungnya. Oke, setelah itu baru dimasukkan ke media cetaknya. Oke, nah sesuaikan dengan media cetaknya. Nih media cetaknya saya pergunakan obeng. Jadi pegangan obeng biasa. Tuh, dimasukkan ke sini. Set, kita masukin. Set, terus kita panaskan di sini. Set, putar pelan-pelan. Baru kita tekan lagi gitu, Bos. Nah, tapi ingat, alat cetaknya itu harus jangan yang semuanya besar ya. Jangan.
Tapi lihat, ini kan lebih kecil daripada ini. Ini maksudnya supaya ada step atau tidak langsung gede. Kalau langsung gede nanti akibatnya akan sama seperti ini. Saat panas tidak ketahuan, saat dipanaskan tidak ketahuan ini nggak sobek, tapi pas saat dia udah dingin jadinya sobek. Nah, oke, dipanaskan, set begini, shoot, terus dimasukin pelan-pelan sampai ini, sampai dia masuk. Kebutuhannya sampai gimana? Kalau ini saya kebutuhannya sampai kurang lebih segini gitu. Nah, jadi saya masukin sampai segini, saya lebihin dikit nanti segini ya. Jadi terus panasin lagi, agak lama sih. Nah cuman secara supaya cepatnya udah dipanasin, set, kita pegang di sini ya, kita pakai sarung tangan, pegang, shoot. Ini kita getokin ke kayu. Tok, tok. Nah, baru gini kita panasin lagi. Tok sampai dia masuk. Nah, itu cara yang bertahap. Nah, yang penting lagi, setelah si selang ini membesar dan masuk ke sini dengan cara tadi bertahap, dipanaskan, digetok, dipanaskan, terus dimasukin lagi pelan-pelan. Set, sudah sesuai dengan dalamannya, sudah sesuai yang kita inginkan. Stop sampai situ. Selang ini kita masukkan ke freezer. Nah, oke, kita masukkan ke freezer. Oke, nah, sit. Nah, ini tadi. Ini sudah saya dinginkan. Tuh, lihatin, udah beku banget. Tadi didinginkan ada kurang lebih 1 jam. 1 jam, 2 jam mungkin ini. Nah, setelah tadi saat panas-panas saya masukin langsung ke freezer. Gitu. Oke, nah sekarang sudah di depan mesin lagi. No kan? Masih ada uap-uapnya kan kelihatan? Oh kan? Oke, tuh masih ada uap-uapnya kan? Nah, ini memang sengaja saya bekukan supaya dia itu, si karet ini akan membentuk sesuai apa yang kita inginkan. Karena tadi setelah dipanaskan dia kan memuai. Saat masih panas langsung dimasukkan ke freezer bersama cetakannya si obeng ini. Gitu. Ini juga sama nih, tadinya kan kecil tuh. Oke, kurang lebih sama kan dengan yang ini, yang tadi saya contohkan, kecil kan, ya kan, sama kan. Tuh, ini aja nggak masuk, sama ini nggak masuk, padahal aturan jempol aturan masuk. Tuh, padahal jempol harusnya masuk. Jos. Tuh, ini padahal nggak masuk kan, tuh aslinya segini. Tapi ini kita sukses membesarkan sampai segede gini, hingga sama dengan aslinya. Tuh, ya, tuh sama dengan aslinya. Oke, tuh kan sama dengan aslinya. Ya, kurang lebih sama lah, ada beda-beda dikit nggak apa-apa. Nanti kan karena dia kan dipasangkan, nanti kita dorong agak paksa juga. Nah, oke. Namanya apa? Istilah kimianya apa? Dipanaskan terus didinginkan supaya hasilnya tidak membuat dia pecah, tidak membuat dia kembali lagi mengecil dan sebagainya. Saya kurang paham istilah chemicalnya, ada entah kondensasi atau apa, nggak tahu deh, entah kondensasi atau apa namanya. Kalau bagi yang tahu, harap kasih tahu juga saya ya, tulis di komentar. Apa namanya, panas terus didinginkan, hasilnya karet, menjadi bentukannya menjadi seperti yang kita inginkan, begitu. Nah, setelah dikeluar dari freezer, ini nggak boleh langsung dipasang, dia tunggu dulu sampai tidak dingin, jangan dipanasin lagi, pokoknya sampai nggak dingin seperti ini. Oke, nah ini bukan bawaannya dia, bukan bawaannya mesin, bukan originalnya Isuzu. Ini adalah serang radiator motor. Karena belokannya agak mirip. Belokannya ini agak mirip tuh kan, agak mirip, nggak mirip 100%, agak mirip dikit lah, gitu kan. Jadi saya pilih ini, dan gedenya pun nggak terlalu, masih bisa saya paksa gitu loh.
nggak bisa, mesti saya paksa sampai segede ini begitu. Dan dia empuk lagi, tidak keras, tidak seperti yang oli ini kan kerasnya, ini kan empuk nih tuh, karena dia emang bawaannya untuk air nih. Kalau yang oli agak keras. Nah, ini punya selang radiator motor, entah radiator motor apa. Saya hanya bawa contohnya ini ke bengkel motor, ya sudah dicariin sama yang punya bengkel atau tokonya, langsung ya dikasih ini persamaannya. Dia nggak tahu, toko motor dan bengkel motor itu nggak tahu kan saya pakai di mobil. Yang pasti ini untuk radiator motor apa saya tidak tahu. Tapi nanti kalau saya ketemu yang originalnya, saya mendingan pasang yang originalnya. Oke, tapi berhubung nggak ada, ya gimana lagi. Jadi kita harus berkreasi. Begitu teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini kita tunggu adem dulu dia supaya balik ke suhu normalnya, tidak dingin. Nanti kita baru pasang. Nah, oke. Sekarang ini sudah tidak beku lagi, sudah dingin tuh. Sudah beda kan? Tuh, kan sudah lentur lagi dia. Dia lentur nih. Oke. Nah, kan sudah cihuy. Sudah ke suhu normal, baru kita lepas. Lepasnya ini agak susah nih. Tuh kan. Aduh. Harus pakai alat. Oke, nah kita pakai alat, kita buka ini. Agak susah nih. Dah, kita putar saja. Kita pakai tang, kita putar. Dan kita lihat hasilnya ya. Sah. Tuh. Kan? Sudah lebih besar kan? Ini jempol masuk sekarang. Padahal di sini tidak. Ya. Ini yang sudah dibesarkan masuk. Josh. Oke. Tuh. Nih saya pakai sarung tangan kerja. Kalau jadi kita ngoprek-ngoprek harus pakai sarung tangan ya sebagai keamanan. Kita coba di sini. Tuh, nih, oke. Ini ya lubangnya. Kita coba. Ya, tuh kan masuknya enak. Tuh. Sukses. Oke, tanpa ada yang sobek lagi. Nanti kita tinggal arahkan ini ke sini. Ini harus kita potong dulu karena nanti ini kepanjangan. Oke, kita kasih ribbon abu-abu dulu di lepelnya. Ini nih penyakitnya kalau gini nih. Tumpah. Ada yang bocor ternyata. Ini bikin jorok aja nih. Ambil lap nak. Oke, ini kita pasang bawahnya dulu deh. Sudah diklem. Oke, kita tinggal pasang yang ini ya. Kita kasih lem dikit. Ini kayak nebelin nih. Kita kasih lem. Nggak dikasih lem juga nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Kalau yakin ini berhubung kita ini ya
Kalau yang pakai selang ori, menurut saya nggak usah dilem ya. Tapi ini berhubung selangnya bukan ori bikinan, dipaksa suruh melar dia, jadi saya putuskan lebih baik saya lem aja. Ini pakai tribon. Bismillah. Tuh kita masukin sampai habis. Mentok dia. Terus kita klem. Ini klemnya masih ori nih. Akhirnya bisa juga, brother. Aduh, tuh ya, sudah diklem. Masukinnya jangan didorong paksa, tapi harus dibuka maksimal dulu oleh tan, baru kita dorong dia, baru kita masukin gitu loh. Jangan ini dibuka, kita cekit ini maksimal. Nah, ini lihat ya, ini kan posisi jendolan di dalam nih, di nepelnya. Nah dia tuh harus ada di belakang ya, liatin nih, si ini harus pas di belakang. Jika kurang ya kita harus masukin lagi. Begitu kira-kira. Semoga tips sederhana dari saya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dihidupkan, sudah dites tuh, oke kan, itu selangnya sudah terpasang, alhamdulillah tidak ada kebocoran. Mudah-mudahan tahan lama, karena tipe 4JG ini agak-agak susah nih, selang-selangnya harus nakalin. Ini punya motor ya, entah motor apa. Selang yang saya pakai ini punya motor, punya radiator untuk motor. Radiator motor apa saya nggak tahu, pokoknya saya dapat dari toko spare part motor, harganya murah, hanya Rp20.000. Jadi dengan Rp20.000 kita sudah bisa mendapatkan selang yang lumayan bagus untuk air pendinginan mobil, dan bisa dipasang di mobil ini. Sekali lagi, kalau saya pasangnya di lem karena kan saya mengakali ya supaya bisa besar. Kalau kita punya yang orisinilnya nggak usah dilem. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.